Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Research Time with Aan. Kali ini saya akan bahas materi metode penelitian selanjutnya. Yang sebelumnya sudah saya bahas terkait bagian 2 tentang memahami penelitian kualitatif. Nah, yang akan saya bahas kali ini adalah ini dia, memahami penelitian kuantitatif pada bagian ketiga. Nah, topik pada video kali ini adalah materi yang sudah saya sampaikan dalam webinar Lapping Intensive Class. Nah, sengaja saya publikasikan kembali dalam channel kali ini agar teman-teman di luar sana dapat memahaminya secara lebih luas begitu. Nah, di sini kuantitatif ini adalah pendekatan penelitian mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang ada kita kembangkan, kita kaji lagi terkait sebab akibatnya, kemudian melakukan pengujian teori dengan data berupa angka dan statistik. Jadi hitung-hitungannya harus kuat, tidak hanya kalkulator ya, Excel-nya harus kuat seperti itu. Ya, tapi jangan jadi takut nyoba kuanti ya, kuanti itu asik kok. Jadi gini, saran saya teman-teman mempelajari pendekatan ini adalah bertahap. Concern dulu, satu dulu. Saya mempelajari kuanti ini dari 2017 sampai 2018, 1 tahun. Selanjutnya sampai saya bisa menghasilkan artikel penelitian. Kemudian saya belajar R&D 2019 saat di lab school sampai saya melakukan penelitian di sana, kemudian menghasilkan satu artikel penelitian. Itu setahun, 19 sampai 2020. Sekarang saya sedang fokus ke riset kualitatif. Masih awal-awal nih saya melakukan kualitatif. Itu karena yaitu mempelajari hal ini harus dengan secara bertahap. Karena akan sangat dalam membahas metode penelitian ini, namun ternyata saya diberikan waktu ternyata hanya sebentar gitu ya. Mungkin bisa berlanjut nanti oleh pematerian orang berikutnya. Itu. Karena saya pun mempelajari metode penelitian ini dalam perkuliahan hanya 1 semester pun itu saya lihat hanya fokus ke kuantitatif gitu ya. Nah, di sini terkait karakteristik kuantitatif, ini adalah metode yang lama, metode yang pertama sekali diteliti oleh orang-orang barat, yaitu maka disebut penelitian tradisional. Kemudian ilmiah. Nah, kuantitatif ini berbasis penguji cobaan, empiris. Jadi contohnya kalau teman-teman pernah mungkin waktu SMA ya meneliti pertumbuhan cabai contohnya, diukurlah itu satu, itu namanya kuantitatif. Contohnya teman melakukan eksperimen empiris, uji coba, diukur berapa panjang daun, panjang tangkainya, lebar daun, warna tangkai, tanahnya seperti apa, itu satu-satu dihitung. Itu adalah kuantitatif ya, objektif. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya pendapat kita, tapi harus mencari tahu teori-teori yang ada dalam variabel atau aspek yang kita hitung, kita ukur gitu ya. Rasional ini adalah logis, dapat diterima. Jadi tidak mungkin kan contoh dalam waktu 1 hari cabai ini langsung tumbuh dalam 5 cm, itu tidak akan mungkin. Jadi eksperimen itu rasional. Sistematis, terukur, jadi satu-satu ini ada susunannya, kita melakukan observasi dulu menanam, observasi dulu tanahnya seperti apa, kemudian mengukur satu persatu 1 hari, hari berikutnya diukur lagi, itu adalah sistematis, terukur ya. Kemudian discovery, jadi melalui kita akan menemukan sesuatu hal melalui pengujian, melalui tindakan kita. Contoh kalau guru SD, guru PAUD, kita mengujikan model CPA, pendekatan CPA tadi saya misalnya, komputer abstrak, saya uji cobakan ke anak-anak, saya ajarkan ke anak-anak. Kemudian bagaimana hasil belajarnya? Nah, itu adalah suatu namanya pengujian. Di situ kita akan benar-benar discovery, menemukan, oh ternyata dengan pendekatan CPA ini anak-anak akan memiliki hasil belajar yang baik seperti dibandingkan dengan CTL, pendekatan CTL misalnya seperti itu. Contoh ya, di sini karena saya riset bidangnya pendidikan sekolah dasar, jadi mungkin saya akan coba bahas terkait hal tersebut. Saya akan coba nanti kalau misalnya anak sistem terkait teknologi saya coba kembangkan nanti ya. Oke, terkait angka dengan penghitungannya analisis ini adalah fokus pada angka dengan perhitungan statistika. Makanya di sini karena jangan khawatir, aduh nanti aku nggak hafal rumusnya, gimana ngitungnya, pusing.
tenang, zaman sekarang tuh udah gampang. Ada yang namanya aplikasi SPSS, Anates, kemudian Excel nih yang udah dari ini. Harus belajar minimal rumus sum, average, min, max. Seperti itu rumus dasar yang harus teman pelajari. Karena kemudian terkait kuantitatif ini, masalahnya pun sudah diketemukan, masalahnya sudah diketahui gitu ya, sudah ada masalah yang saya tanyakan tadi, ada masalah apa nih? Kalau nggak ada masalah, ya udah selesai gitu kan. Untuk apa kita melakukan sesuatu tanpa masalah? Di sini teman-teman dapat menemukan masalah dalam kuantitatif ini melalui pengamatan langsung. Tadi mungkin ada yang udah tahu banyak yang memviralkan yang nggak penting gitu ya. Itu teman-teman dapat tahu dari mana nih? Mengamati di TV, mengamati di Instagram. Itu pengamatan langsung. Kalau di sekolah, observasi di sekolah, lihat dari rapotnya. Anak-anak ternyata di sini nilainya masih rendah. Seperti itu. Literatur review, kita kaji dari hasil penelitian orang lain. Kita cek hasil penelitian ini apa. Contoh saya tadi menemukan hasil belajarnya masih rendah. Oh itu ternyata. Jadi kita kutip dari penelitian orang lain. Kita cek di jurnal-jurnalnya, artikel-artikelnya. Nah, kuantitatif ini dapat digeneralisasi, dapat disimpulkan. Contoh, saya meneliti di Kabupaten Indramayu terhadap ini. Saya ingin menelitinya populasi ya, populasi saya penelitiannya adalah se-Jawa Barat contohnya. Kemudian saya tidak mungkin meneliti orang-orang se-Jawa Barat siswa semuanya. Oleh karena itu saya gunakan sampel. Tapi sampel ini adalah yang mewakili populasi tersebut seperti itu. Jadi saya ambil Kabupaten Indramayu, kabupaten di Garut, di Bandung gitu ya, yang kira-kira mewakili karakteristik siswa di Jawa Barat. Hasil ini yang saya temukan nanti di 3 kabupaten ini itu dapat disimpulkan ya, dapat digeneralisasikan, dapat dianggap bahwa orang dari hasil di 3 kabupaten ini juga berlaku untuk di seluruh provinsi Jawa Barat. Ya, karena apa? Sampel yang kita gunakan tadi itu sudah mewakili contohnya. Ya, jadi orang-orang di Indramayu, orang-orang di Garut, Kota Bandung itu mewakili orang-orang seluruh Jawa Barat. Jadi kalau kita meneliti di sini itu artinya orang di Bekasi, orang di Majalengka itu pun hasilnya akan sama. Itu kelebihan kuantitatif ya. Jadi bisa disimpulkan. Jadi kita nggak perlu meneliti orang di Majalengka, nggak perlu neliti orang di Bekasi sampai ke Sukabumi sampai ke Pangandaran, nggak usah ya, itu contohnya. Oke, selanjutnya untuk kuantitatif ini ada metode yang bermacam-macam. Di sini contohnya ada eksperimen, survei, korelasional. Baik, itu saja materi untuk kali ini. Semoga teman dapat memahaminya dan dapat mengeksplor kembali terkait materi penelitian jenis kuantitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.